saya Alvin Eka Indra Saputra, absen 4. Nama saya Ardi Firdiansyah, absen 6. Cara pembongkaran motor starter konvensional. Berikut ini adalah langkah-langkah pembongkaran motor starter dan pemeriksaan komponen-komponennya. Yang pertama, melepas kabel utama atau terminal C dengan menggunakan kunci 12. Bukalah dengan hati-hati mur pengikat terminal C yang terhubung ke field coil. Yang kedua, melepas baut magnetic switch dengan menggunakan kunci 10. Bukalah kedua mur pengunci magnet switch. Yang ketiga, melepas magnet switch dari drive housing. Setelah kedua mur terlepas, tarik dan keluarkan magnet switch dari drive housing secara perlahan-lahan karena bagian ujungnya masih berkaitan dengan drive lever. Yang keempat, melepas frame dari cover belakang menggunakan kunci 10. Bukalah kedua baut cover belakang. Yang kelima, melepas spring dan brush dari brush holder dengan sangat hati-hati. Bukalah pelan-pelan spring yang menahan brush. Yang ketujuh, melepas insulator dari brush holder. Lepaslah insulator brush dari frame. Yang ketujuh, melepaskan yoke dari armatur. Dan yang kedelapan, melepas drive lever dan armatur dari drive housing. Komponen pertama yaitu drive lever. Drive lever memiliki bentuk seperti garpu yang berfungsi untuk mendorong pinion gear dari perkaitan ring gear yang terdapat pada flywheel. Fungsi lain dari drive lever adalah melepas perkaitan pinion gear dari perkaitan ring gear saat mesin motor dalam keadaan sudah hidup atau menyala. Yang kedua, terdapat field coil. Komponen ini terbuat dari tembaga sehingga mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik untuk dihubungkan ke armatur melalui rangkaian seri. Bisa dikatakan bahwa field coil adalah komponen magnetic coil yang memiliki fungsi untuk membangkitkan medan magnet dari sekitar rotor coil. Yang ketiga, terdapat bushing. Bushing sebagai bantalan poros anchor atau dudukan depan. Yang keempat, terdapat solenoid. Solenoid starter berfungsi sebagai penggerak drive pinion serta memberikan tegangan pada bagian motor utama. Komponen ini berbentuk seperti tabung dan dinamakan solenoid karena berbentuk kumparan. Solenoid starter sendiri dibagi ke dalam dua jenis kumparan, yaitu pull-in coil dan hold-in coil. Yang kelima, terdapat bearing atau laker. Bearing ini adalah bantalan yang berfungsi untuk membuat gerakan sistem rotaring. Selain itu, komponen ini juga berguna sebagai penyeimbang motor. Yang terakhir adalah pinion gear. Pinion gear berfungsi meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear. Magnetic switch berfungsi menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari ring gear atau flywheel. Ketika pengemudi memutar kunci kontak ke posisi starter atau posisi on, maka arus positif baterai akan mengalir ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil di magnetic switch starter atau solenoid, kemudian menuju ke massa. Arus listrik yang mengalir ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil akan membentuk medan magnet dengan arah medan yang sama sehingga akan menarik plunger sehingga kontak plate akan menutup main switch atau menghubungkan terminal C dengan terminal 30. Pada saat yang sama, ketika plunger tertarik, maka plunger juga akan menarik drive lever sehingga drive lever akan mendorong starter clutch, kemudian starter clutch akan mendorong pinion gear hingga berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Pada saat ini arus yang mengalir ke magnetic switch relatif kecil, sehingga aliran listrik yang menuju ke armatur pun juga masih kecil karena kontak plate belum menutup main switch atau terminal C dan terminal 30 belum terhubung.
Aliran arus yang kecil ke armatur akan membuat armatur berputar lambat sehingga saat perkaitan antara pinion gear dengan ring gear dapat terjadi dengan lembut. Dan yang kedua, pada saat switch starter off. Pada saat ini, yaitu saat switch starter off, maka field coil dan hold-in coil tidak akan mendapatkan arus dari terminal 50, melainkan dari terminal C. Arah medan magnet pada saat ini yang ditimbulkan oleh pull-in coil dan hold-in coil akan berlawanan arah, sehingga terjadi proses demagnetisasi atau proses saling menghilangkan medan magnet yang terbentuk pada kedua kumparan hold-in coil dan pull-in coil. Akibatnya medan magnet menghilang, maka planger akan kembali ke posisi semula karena adanya return spring. Akibatnya planger akan menarik kembali pinion gear kembali ke posisi semula atau tidak lagi berhubungan dengan ring gear. Dan pada saat yang sama, posisi kontak plate akan kembali ke posisi semula sehingga tidak lagi terhubung dengan main switch atau terminal 30 tidak akan terhubung dengan terminal C. Akibat aliran arus yang menuju terminal C terputus, maka motor starter akan berhenti berputar.